Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan belajar, biasakan dengan 3M. Apa itu anak-anak? Yaitu mencuci tangan, M yang kedua, memakai masker, dan betul, menjaga jarak. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 4, muatan pelajaran, bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan membuat diagram tentang isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat dan jelas. Untuk yang kedua, dengan bekerja kelompok, siswa menemukan sumber belajar tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia secara rinci. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan membuat proyek buku, siswa mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Anak-anak, masih ingatkah kalian peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Coba perhatikan gambar di samping. Mereka pergi melaut pada malam hari dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan dibantu oleh nelayan lain untuk menurunkan hasil tangkapannya. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemana tangkapan ikan itu akan mereka bawa? Mari kita simak bacaan berikut ini. Kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat pertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapannya nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar atau cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Anak-anak, ada hal penting dari tiap-tiap paragraf pada bacaan di atas. Antaranya, untuk paragraf yang pertama, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Hal penting yang dapat kita petik dari paragraf kedua adalah tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan.
Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Paragraf ketiga, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Untuk paragraf keempat, kehidupan para nelayan diwarnai serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mari kita simak bacaan berikut ini. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semuanya hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan bisa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anak, perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, tahukah kalian siapa saja yang terlibat dalam pelelangan ikan tersebut? Berikut beberapa orang yang terlibat dalam pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan. Yang pertama, nelayan. Nelayan berperan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. Yang kedua, juru lelang. Ini berperan menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Yang ketiga, pedagang berperan membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain. Untuk yang keempat, buruh atau kuli angkut. Ini berperan mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan atau dari pelelangan ke pedagang. Kalian tentu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Berikut ini hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat pada pelelangan ikan. Yang pertama, nelayan. Hak mendapat uang dari penjualan ikan. Untuk kewajiban dari nelayan ini, menyediakan ikan dengan kualitas baik, memelihara laut. Untuk yang kedua, juru lelang. Haknya mendapat honor atau imbalan dari jasa melelang. Untuk kewajiban dari juru lelang ini, yaitu membantu kegiatan pelelangan dengan menawarkan harga ikan kepada para pembeli. Yang ketiga, pedagang. Haknya mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik. Untuk kewajibannya,
membayarkan uang sesuai kesepakatan lelang. Yang keempat, buruh atau kuli angkut. Haknya mendapat upah atau honor atas jasa angkut. Sedangkan kewajiban dari buruh atau kuli angkut yaitu mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Cukup sekian materi yang Bapak ajarkan. Kalau ada salah, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.